Halo teman-teman semua, bertemu dengan saya lagi yaitu Ivan. Selamat datang di video saya. Untuk hari ini saya akan mempersembahkan video mengenai tentang basis data. Lebih spesifiknya yaitu ERD ataupun Entity Relationship Diagram. Dimana saya membuat suatu judul tentang membangun ERD untuk desain basis data yang lebih efisien. Oke, kita langsung saja. Apa sih itu ERD? Untuk yang pertama, kita harus lebih paham terlebih dahulu apa sih itu ERD, apa sih itu Entity Relationship Diagram. ERD ataupun Entity Relationship Diagram adalah alat visual yang digunakan untuk menggambarkan dan mewakili hubungan antara entitas objek dalam sebuah sistem informasi atau basis data. ERD membantu dalam analisis dan perancangan basis data dengan memvisualisasikan struktur dan hubungan antar entitas secara jelas dan terorganisir. Kemudian ada definisi dari ERD. Ada 3 definisi yang harus kalian pahami, yaitu ada entity, yang kedua atribut, yang ketiga relationship. Entity ini adalah sebuah objek ataupun entitas. Jadi, objek ataupun entitas yang dapat diidentifikasi dan memiliki atribut yang unik. Kemudian yang kedua adalah atribut, karakteristik yang mendefinisikan entitas dan dinyatakan dalam kolom tabel. Yang ketiga ada relationship, adalah sebuah hubungan antara dua ataupun lebih entitas. Jenis-jenis relationship ERD yang harus kalian pahami, jenis-jenis relationship tadi itu ada 3. Ada one to one, ada one to many, and many to many. One to one adalah setiap entitas hanya bisa mempunyai relasi dengan satu entitas lain. Ada contohnya seperti siswa dengan nomor induk siswa. Kemudian yang kedua ada one to many, hubungan antara satu entitas dengan beberapa entitas lainnya. Dan sebaliknya, ada contohnya seperti guru dengan murid dan sebaliknya. Ada many to many, setiap entitas bisa mempunyai relasi dengan entitas lainnya dan sebaliknya. Contohnya ada siswa dan ekstrakurikuler. Kemudian selanjutnya ada langkah-langkah untuk menganalisis ERD. Apa aja yang harus kita persiapkan? Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan sistemnya, memahami tujuan dan ruang lingkup sistem yang akan dibangun, mengidentifikasi aktor atau pengguna yang terlibat, dan menentukan kebutuhan-kebutuhan fungsional dan fungsionalnya. Yang kedua, yaitu mengumpulkan data dan semua informasinya. Mengumpulkan data dan terkait sistem dari berbagai sumber seperti dokumen, wawancara, survei, dan lain-lain. Menganalisis data untuk mengidentifikasi entitas dan atribut yang lebih relevan. Yang ketiga yaitu identifikasi entitas utamanya. Jadi kita harus tahu dulu entitas utamanya itu apa aja. Menentukan entitas-entitas yang memiliki peran penting dalam sistemnya. Dan mengelompokkan entitas-entitas yang tersebut berdasarkan kesamaan karakteristiknya. Kemudian yang keempat ada identifikasi atribut. Menentukan atribut-atribut yang mendefinisikan setiap entitasnya, memastikan atribut yang dipilih relevan dan cukup untuk menggambarkan entitas dengan jelas. Yang kelima, ada penentuan hubungan antar entitas. Mengidentifikasi hubungan antar entitas berdasarkan keterkaitan dan dependensi, dan menggambarkan hubungan tersebut menggunakan notasi yang tepat. Ini ke beberapa hubungan tadi, ada 3 ya. Relationship tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian yang terakhir adalah validasi ERD. Memastikan bahwa ERD mencerminkan kebutuhan dan keinginan penggunanya. Memeriksa keakuratan dan konsistensi ERD. Baik, untuk selanjutnya yaitu contoh kasus ERD. Jadi kita belajar untuk menganalisis ERD ya. Untuk yang pertama, yang harus kita pelajari di sini, kita harus tahu apa aja jenis-jenisnya. Ini di sini ada K, itu cuma ada 2, ada entity, objeknya, dan relationship, hubungannya. Kemudian ada cardinalities.
Kalau di sini ternyata ada 4 ya. Ada mandatory one, mandatory many, optional one, dan optional many. Yaitu yang pertama itu wajib satu, wajib banyak, pilihan satu, dan pilihan banyak. Paham dari situ kuncinya ya. Baik, kemudian baru kita menganalisis diagram tersebut. Pertama, ada orang atau perusahaan yang memesan produk atau biasa disebut dengan customer ya. Customer memesan beberapa orderan atau transaksi penjualan produk. Beberapa orderan dipesan oleh satu customer. Itu berlaku sebaliknya. Satu customer di input ataupun dipesan oleh beberapa order atau transaksi penjualan produk. Beberapa orderan meminta beberapa jenis produk. Beberapa jenis produk meminta beberapa orderan. Beberapa orderan digunakan dalam beberapa jenis komponen atau bahan baku. Beberapa jenis komponen ataupun bahan baku digunakan dalam beberapa jenis mebel ataupun produk. Beberapa jenis komponen atau bahan baku persediaannya beberapa pemasok. Beberapa pemasok persediaannya ke beberapa jenis komponen atau bahan baku. Pemasok mengirimkan ke beberapa pengiriman. Beberapa pengiriman dikirim ke pemasok. Beberapa pengiriman termasuk ke beberapa jenis atau bahan baku produk. Beberapa jenis komponen atau bahan baku produk termasuk ke beberapa pengiriman. Nah, berlaku berikutnya seperti itu. Jadi untuk membaca ini adalah kita harus memahami tentang apa aja key-nya, kuncinya. Ada entity, ada relationship, kemudian apa aja jenis relationship-nya. Kalau kita sudah memahami itu, maka kita akan dengan mudah memahami dan menganalisa tentang contoh kasus IRD. Baik, terima kasih. Untuk video kali ini cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video saya dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Tetap semangat dalam mempelajari dunia basis data.